Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Kita berjumpa kembali bersama Sobat Hitam Putih. Nah teman-teman, ini di depan kita ini nih, ini burung baru dapat nih dari burung dari rawatan rumahan. Itu orangnya nggak pernah gantang ya. Burungnya sih sekitar 2 kali mapungannya. Kakinya belum deker, cuman memang kakinya semu, agak warnanya itu agak sedikit putih. Nah, dan burung ini kiras. Nah, ini teman-teman nih, ini burung udah saya coba menerapkan rawatan kacar tipe dingin, tapi ternyata burung ini burung yang gak mau dijemur. Nah, dan gak mau dijemur juga burungnya. Selain gak mau dijemur ya, burungnya ini tanpa penyemuran pun dia itu bulunya selalu ngepres ya. Ini bodinya bodi kecil nih teman-teman. Nah, bodinya selalu ngepres dan ini tanpa dijemur juga nih. Nah, kemudian saya curiga ini kacar tipe panas, dan saya coba menerapkan rawatan pada burung ini, rawatan kacar tipe dingin, tapi akhirnya salah gitu. Nah, jadi ya kita kembalikan, berarti mungkin kacar ini kacar tipe panas. Dan ini teman-teman, ini burung tidak bisa sekali kena jemur ya. Ini nggak mau sama sekali kena jemur. Kalau dia dijemur itu minta selalu nafsu mandi. Jadi mungkin mandinya itu karena memang kepanasan ya. Kemudian ketika dijemur dia itu mau salto juga. Kemudian dia dijemur juga itu buang kotorannya, jadi susah gitu. Nah, ini mungkin yang selama ini kita sebut ini tipe kacar tipe panas murni ya teman-teman, karena dia itu tidak toleransi sekali sama sinar matahari gitu. Ya, jadi kan ada juga yang memang tipe panas tapi memang bisa juga dijemur, ada juga yang kayak gitu. Tapi ini burung ini sama sekali tidak bisa kena jemur, jadi tidak toleransi sama sinar matahari. Nah, burung ini cocoknya ya dimandikan sore hari kalau untuk eksekusi atau settingan. Nah, untuk kacar yang biasa ikut lomba ya teman-teman. Jadi maksudnya burung ini cocoknya dimandikan itu karena memang biasanya si kacar tipe panas ini mendapatkan top performnya itu dengan mandi sore. Kalaupun dia ada burung tipe panas yang bisa dijemur, sorenya harus dimandikan. Nah, tapi bagi burung ini nih teman-teman nih, ini burung yang tidak toleransi sama sinar matahari. Jadi ini jangan kita jemur dulu ya teman-teman. Kalau kita jemur aja sebentar, dia buang kotorannya itu susah teman-teman. Kemudian saat dijemur dia mau salto-salto lah gitu. Bahkan dia nggak mau bunyi sama sekali gitu. Nah, ini burung ini tidak dijemur sama sekali pun, burung ini bulunya ngepres gitu. Nah teman-teman, nah jadi tipe panas murni ini ya teman-teman, ini kalau misalkan karakternya si burung tipe panas murni ini karakternya jinak, dia itu jinak banget teman-teman. Dan kalau karakternya yang giras, itu pasti girasnya giras banget nih teman. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini burungnya giras, bahkan itu sampai nomor. Nah nih, gimana coba bayangkan gimana bisa konslet ya, kalau kita nggak bisa cara merawatnya ya. Burung yang giras seperti ini gimana mau konsletnya kan gitu. Nah, ini jadi tipe panas ini kalau karakternya yang jinak ya jinaknya itu jinak banget ya teman-teman. Nah, kalau karakternya yang giras ya girasnya giras banget gitu, girasnya ampun, nah minta ampun girasnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ini punya kacer yang jinak banget gitu ya, jinak total, bisa dimainin,
Nah, perlu diingat juga apakah itu kacarnya tipe panas, kan bisa jadi ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau karakternya yang giras untuk tipe panas murni ini, girasnya itu giras banget. Dan kalau karakternya yang jinak, itu jinaknya jinak banget gitu. Bahkan seperti ya, bahkan cetrekan gitu. Tapi ini tuh, ini burung girasnya giras tahu tuh, sampai bunyi kayak gitu kan. Nah, lihat ya, selip putihnya tebal kan ya teman-teman. Lihat, ini karakter tipe panas murni yang karakternya giras banget. Nah, jadi kalau karakternya giras ya giras banget, kalau karakternya jinak ya jinak banget. Nah, untuk pengkondisiannya ini masih tahap penggacoran ya teman-teman. Ini jadi yang kita kejar untuk kacer yang tipe panas ini, aduh ini agak jauhan dikit ya, yang kita kejar untuk karakter kacer yang tipe panas ini ya teman-teman, tuh bodinya kecil ya. Jadi kita kejar itu birahinya. Kita dalam merawatan kacer tipe panas ini, kita main birahi ya teman-teman, main rawatan birahi. Nah, jadi kita itu nggak usah takut si burung kacer tipe panas ini, nggak usah takut kita itu oper birahi itu. Justru kalau misalkan dia birahinya dapat, wah tipe panas ini sepertinya istimewa banget gitu, mewah banget. Jadi kita main rawatan birahi itu dalam settingannya pun untuk kacer kegantangan ini rawatan birahi gitu teman-teman. Jadi kita nggak usah takut untuk yang kacer tipe panas ini, apalagi nih tipe panas murni ya, yang tidak bisa kena jemur, tidak toleransi sama sinar matahari. Ini kita nggak usah takut burung itu oper birahi. Ini kalau udah jebol birahinya, wah mantap. Justru kebanyakan burung pada kacer tipe panas ini, kebanyakan yang terjadi dia ya oper emosi gitu. Kalau misalkan main jemur salah dalam perawatannya untuk tipe panas ini, burung ini ya oper penjemuran. Kadang ada yang jadi overhead, oper penjemuran panas dalam. Ada juga yang burung itu jadi nyilet karena kekurangan asupan juga, kemudian buang kotorannya itu susah kan gitu, karena nutrisinya kurang gitu. Nah, jadi makanya harus paham ya teman-teman. Contoh burung tipe panas murni ya, yang tidak toleransi sama sinar matahari. Nah, untuk cara menggacorkannya nih teman-teman, untuk kita mengejar birahinya saat burung ini kita anggap masih dibilangnya belum mapan ya, dibilangnya bahan. Nah, ini kita kondisikan dulu. Ini kita lakukan tetap ya tanpa mandi, tanpa jemur dulu. Ya memang nggak usah dijemur ya. Jadi kita lakukan pokoknya tanpa mandi, tanpa jemur maksudnya, dan hariannya kita kerodong. Nah, kemudian ini yang saya gunakan ini tanpa jangkrik ya teman-teman untuk pengkondisiannya ini ya. Nah, tapi yang saya berikan ini kroto teman-teman. Nah, kemudian untuk purnya nih ya teman-teman bisa lihat, untuk purnya ini saya kasih tuh pur apa coba, tuh itu pur lele teman-teman. Nah, ini untuk cara pengkondisiannya teman-teman. Jadi kita usahakan kondisikan dulu ini tanpa pemandian, tanpa penjemuran gitu, dan hariannya di pur krodong ya. Kita berikan kalau bisa 1 kali 24 jam itu berikan kroto teman-teman. Nah, kenapa kok bisa kroto? Nah, bukan jangkrik. Nah, kroto itu kan banyak kandungan airnya teman-teman. Jadi ya dengan kandungan air itu, ini kan suhu tubuh si kacer tipe panas ini suhunya sudah panas. Nah, kita berikan
kandungan dari ekstrak puding yang banyak mengandung airnya, yaitu kroto kan gitu. Nah biasanya cocoknya pakai kroto. Nah ini diterapkan ya bukan cuma kacer ini doang gitu ya, pokoknya diterapkan sama kacer-kacer yang tipe panas yang lainnya juga gitu. Nah kemudian kenapa kok pur lele? Nah itu supaya mempercepat ya pemenuhan asupannya gitu, karena kandungan protein dari pur lele itu kandungannya tinggi juga. Nah dan biasanya pur lele kita gunakan untuk kacer tipe panas. Kalau untuk karakter yang tipe dingin ya kita biasanya memberikannya itu bukan pur lele teman-teman, tapi pur ayam gitu. Karena pur ayam itu kan ada efek hangatnya gitu, efeknya panas gitu kan. Nah jadi untuk kacer tipe dingin kita berikan pur pur ayam ya. Kalau untuk tipe panas kita berikan pur lele. Nah itu untuk mempercepat pemenuhan asupannya. Nah ini kalau misalkan kita lanjutkan ke rawatan main jemur nih, nanti si burungnya ini jadi biasanya kurus, bukan tambah gacor tapi dia itu malah jadi nyelet, kurus. Nah, kemudian biasanya yang terjadi buang kotoran itu susah. Nah, ini kotorannya sekarang, kondisi kotoran itu kecil-kecil banget tuh teman-teman, bisa lihat ya. Ini baru saya bersihkan tadi nih, tuh segede gitu tuh. Itu kotorannya kecil-kecil banget, segede lidi bahkan tuh. Waduh. Untuk kacer tipe panas ini lebih bagus kotorannya itu kita kita bikin besar gitu. Biasanya kalau kotoran sudah besar nih, kotoran pur ya misalnya sudah besar tapi ngebentuk, itu lebih bagus. Tingkat birainya itu dapat biasanya gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, ini contoh kacer tipe panas murni ya teman-teman. Jadi tipe panas murni ini tidak toleransi sama sinar matahari atau tidak bisa kena jemur. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.